Ya, salam Just Life. Gue mau bahas fenomena yang akhir-akhir ini agak rame ya, yaitu saham. Oke, jadi em, entah itu dari pemerintah, entah itu swasta, nampaknya bermain saham, investasi di saham itu lagi populer, lagi naik daun karena di kemarin gue lihat Metro TV kalau nggak salah dijelaskan lebih baik main saham dan itu hal yang positif semua. Gue berharap sih pemerintah lebih aktif mendukung atau mempromosikan investasi, memperkenalkan ke rakyat bahwa investasi di saham itu adalah investasi yang bagus untuk masa depan. Dan itu dilakukan di bank di Amerika. Main saham itu udah kayak kita apa ya? Kayak kita buka, kayak kita beli SIM card lah, daftar-daftar dapat segampang itu. Dan masyarakat di Amerika itu sudah biasa untuk bermain saham dari usia dini itu diajarkan. Dan gue berharap pun di Indonesia akan dilakukan hal seperti itu karena untuk kedepannya itu sangat sangat bagus berinvestasi, belajar dengan duit lah. Nah, di Indonesia ini baru saja mulai ya, baru saja mulai. Dan ada beberapa jenis saham yang bentuk bentuk investasi yang gue sarankan, yaitu eh, deposito itu terlalu kecil. Kalau deposito itu gue nggak sarankan sama sekali. Kalau untuk gue sih reksadana dan apa namanya, dan saham. Nah, kalau reksadana ini kan ada yang risiko kecil, risiko middle, risiko tinggi. Bahkan lu ambil risiko tinggi itu masih nggak masalah kalau di reksadana. Masih aman lah kasarnya begitu. Banyak jenis reksadana. Gue main reksadana itu di Tanam Duit. Gue main yang IDX 30, yaitu 30 perusahaan yang dipilih di IHSG. Dan itu cukup bagus. Jadi lu nggak bisa main, lu ibarat taruh duit lu aja, terus lihat lihat apa namanya, lihat apakah dia naik atau tidak IDX ini, karena hanya berdasarkan 30 perusahaan pilihan. Dan itu seminggu itu lu bisa dapat 4-5% itu normal, biasa banget. Kalau minggu-minggu yang bagus itu bisa dapat 10%, 7 sampai 10% tuh itu bisa dapat banget. Jadi untuk yang nggak ngerti saham, agak takut-takut, gue usulkan main itu. Gue main di Tanam Duit. Tanam Duit gue ambil yang high risk reksadana. Terus apa namanya, gue ambil yang IDX 30. Nah, kalau emas gue nggak paham. Gue nggak paham dan gue tidak mau main emas juga karena emas untuk gue tidak, parameternya nggak jelas lah ya. Mungkin ada sangkut pautnya dengan naik turunnya dolar, tapi gue nggak mau bahas itu karena gue nggak begitu terlalu paham. Forex pun demikian. Terus soal gue sedikit mendalam soal saham, yang gue agak terganggu itu adalah sekarang banyak orang yang seleb, orang populer, terkenal, bukan gue, mereka ya, yang berani-beraninya memberikan apa namanya, rekomendasi, oh beli saham A, beli saham B. Gue merasa itu nggak bener ya, karena mereka itu bukan 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 apa, nggak kompeten dalam bidang ini, ngerti nggak? Mereka tidak kompeten dan ini bukan bidangnya sama sekali, tapi toh berani-beraninya karena mereka ngetop, mereka punya banyak followers, berani-beraninya memberikan saran gitu loh. Ini yang bikin gue agak, ya, agak gimana ya. Kalau gue nggak ngerti, kalau lu di endorse sih masih fine fine aja satu saham. Kalau cuma satu dua saham gue masih bisa terima lah. Tapi banyak sekali saham itu direkomendasikan yang gue nggak ngelihat juntrungnya sama sekali. Jadi untuk kalian jangan terbuai dengan orang-orang yang nggak kompeten. Kalau mau kompeten ya lu harus dengar orang-orang yang bisa, dan itu banyak banyak profesional di YouTube di mana-mana. Gue ngikutin dua site. Kalau di YouTube gue ikutin JX Pro. Kalau untuk saham luar itu gue ikutin minority, apa itu jenisnya, minority apalah. Terus satunya lagi
apa trading, ntar gue kasih tau lah. Jadi gue bener-bener batasin dengan informasi yang gue dapat, karena untuk gue sih terlalu banyak orang yang mengelabui. Nah, sekarang gue mau tanya, cara gue bermain seperti apa? Saham itu kan ada dua, lu invest jangka panjang, oke, setahun, 2 tahun dengan saham yang sama, atau lu berubah ganti-ganti, kayak gue ganti-ganti tiap 2 minggu sampai 2 bulan lah, kira-kira itu gue ganti-ganti lihat. Gue ngelihatnya apa? Satu yang gue lihat itu tren, oke. Gue lihat tren, terus gue dibantu dengan algoritma. Algoritma itu yang gue pakai Bollinger Band, stokastik, moving average, convergence, divergence, MACD, terus CCI kalau nggak salah. Sama gue lihat juga volumenya, itu penting karena tambah banyak volumenya, tambah volatile, tambah banyak volumenya, tambah peluangnya untuk digoreng itu sedikit. Terus jadi banyak volume itu maksud gue konsisten ya, bukan dikit-dikit tiba-tiba naik gitu, itu gorengan itu. Terus apa namanya, PBV, price to book value, sama PER, price earning ratio, itu lebih dilihat harga saham ini layak nggak dinilai segitu, oke? Karena gue tidak main jangka panjang, atau belum main jangka panjang, jadi PBV sama PER itu nggak begitu penting kalau menurut gue ya. Nah, saham-saham mana yang gue pegang? Ini kan ada beberapa strategi. Gue sama sekali tidak bilang strategi gue bagus, sama sekali tidak. Karena ini gue menjalankan strategi yang menurut gue cukup bagus, dan dalam 3-4 bulan gue dapat sekitar 80-90% dari modal gue, which is quite good kalau menurut gue ya. Menurut kalian mungkin ada yang lebih mahir pasti. Gue juga nggak merasa, gue merasa diri gue masih rookie. Tiap hari gue masih belajar. Ini salah satu buku yang gue pelajari, dan di belakang kalau kalian masih ada setumpuk buku, salah satu Ben Graham, gurunya apa namanya, Warren Buffett, itu semua ada ngantri untuk dibaca. Nah, kalau pada saat ini nih ya, pada saat sekarang ini, gue memainkan berdasarkan satu tren. Itu yang gue lihat. Jadi tren itu harus meningkat. Kalau dalam tren meningkat, itu kan ada tetap naik turunnya, ya kan? Tapi selama dia meningkat, itu masih gue pertahankan. Oke. Terus yang gue lihat juga, kalau saham ini jeblok 6-7 trading day, 8 trading day, yang ke-9 ke-10 dia naik dan didukung sama indikator bahwa dia akan bounce back, itu gue beli juga. Itu calon lah untuk gue. Jadi gue itu langganan Stockbit sama TradingView. Gue tulis semua. Secara overall saham yang gue pantau itu ada sekitar 30-40. Terus gue ada potential saham yang sekitar ada 10-an. Terus gue pasang saham gue sendiri. Kalau gue main 4-5 saham, jadi spreadnya nggak terlalu banyak, hanya 4-5 saham yang gue pilih. Nah, kemarin ada yang tanya di Twitter, kalau sebagai pemula saham apa? Saham pemula itu kalau gue bilang main saham blue chip. Blue chip itu saham yang perusahaan besar, dan gue sih sarankan main bank. Bank itu aman tapi jangka panjang. Nah, sekarang kapan, kalau kalian sebagai swing trader, kapan kita jualnya, kapan tidak? Kalau gue lihat trennya 2-3 hari, hari ketiga lah dia menurun, biasanya gue jual. Tapi kalau hari ketiga menurun, cek di hari keempat, hari ketiga mungkin gue masih 50-50. Kalau turunnya kecil-kecil mungkin gue nggak jual. Tapi kalau di hari keempat dia mulai ada naik, nah itu gue pertahankan. Kalau masih turun walaupun kecil, itu kemungkinan besar gue jual. Oke. Jadi tadi gue sempet diskusi sama temen gue, dia bilang, kenapa lu tidak jangka panjang? Oke. Gue kasih contoh bagus, BBNI.
BNI gue beli. BNI itu pada saat dia di bawah, dia turun, dia naik, lu bisa cek di chart kok. Dia naik, itu gue beli. Jadi gue untung banyak di BNI. Terus setelah 3 minggu kalau nggak salah, ya 3 mingguan lah, dia itu mulai turun. Oke, turun 8-9 hari dan 2 hari terakhir kalau nggak salah mulai naik lagi. Ini gue pantau. Temen gue bilang pada saat dia naik terus dia sideway atau naik turun naik turun naik turun, lu kan nggak rugi. Betul, gue nggak rugi. Terus kan dia naik lagi, lu tak untung juga. Betul sekali, gue untung juga. Cuman dengan cara gue, oke, di sini kan dia naik, dia agak turun naik dikit, gue jual, oke. Sisanya yang 8, 9, 10 hari ini gue putar dengan saham lain. Nah, kalau di BN ini nggak berjalan di situ-situ aja, dengan dana ini selama 8-9 hari, gue bisa menghasilkan duit. Dan itu gue lakukan. Dan gue menghasilkan duit. Sesimpel itu. Sekarang BNI mulai naik lagi, jadi kemungkinan besar gue beli BNI lagi. Gue lihat saham gue 4-5 saham ini, apakah gue mau masukin duit lagi, atau salah satu gue jual. Gue masukin ke BNI lagi dengan catatan kemungkinan dia, kalau dia pun nggak naik, dia sideways, kemungkinan besar berapa hari gue akan jual lagi. Seminggu, 4-5 hari, 6 hari akan gue jual, gue akan pindah lagi. Makanya ini sebuah strategi gue, oke. Yang satu tren dan yang satu didukung sama indikator. Karena gue tahu gue nggak pegang lama. Nah, untuk pegang saham lama itu lo harus fokus ke keuangan, apakah dia harus bisa baca financial report, apakah dia utangnya banyak atau enggak. Untuk gue itu ngaruh sekali. Terus performance-nya gimana, terus sektornya apa, terus PBV-nya, PIR-nya. Jadi banyak yang lu harus perhitungkan. Nah, mungkin kalau gue setahun ke depan, kalau gue lebih pintar lagi, gue akan sisakan duit gue beli saham yang untuk jangka panjang, yang book value-nya masih rendah, yang harganya masih rendah, utangnya nggak ada, performa bagus, bla 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 kayak gitulah. Cuman pada saat ini gue merasa strategi gue cukup berjalan, walaupun gue tetap bikin kesalahan ya, belajar dan lain-lain. Karena main saham ini tambah lama kita akan jadi tambah pintar, bukan tambah bodoh. Jadi strategi ini sementara gue pertahankan dan ya so far so good. Kita lihat aja ke depan gimana. Jadi gue sarankan kalian mulai belajar di YouTube di JSX Pro. Itu website itu bagus sekali, diajarin semua dengan bahasa yang simple. Gue mulai belajar setahun yang lalu itu dari situ. Oke, thanks for watching. See you.